Apa kabar semua sekolah Med? Insya Allah sehat ya. Bertemu dengan Kak Ircas di sini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang turunan bagian pertama, ya, yaitu rumus-rumus sama penggunaan sedikit. Ya, yuk kita lihat sama-sama sebentar. Kakak buka dulu materinya. Oke, udah kelihatan semua? Turunan bagian pertama ya. Ya, kita lihat sama-sama sebelumnya ini. Pernyataan yang benar, ini yang mana? Gitu. Yang pertama, benar nggak? Untuk A X pangkat N, maka turunannya adalah A kali X pangkat N min 1. Ini betul? Oke, nomor 1 ini benar ya. Ya, F benar apa salah? Oh, nomor 1 ini salah ya. 1 salah. Kenapa? Karena harusnya apa? A kali N ya. Harusnya A kali N baru X-nya pangkat N min 1. Nah, ini nggak ada kali N-nya, makanya ini salah. Yang kedua, benar apa salah? Sin AX turunannya min A cos AX. Betul apa salah? Yang nomor 2 juga masih salah. Ya, apa yang bikin salah? Min-nya ini yang salah. Ya, harusnya cuma A cos AX. Gitu ya. Nomor 3 benar apa salah? U aksen V tambah U kali V aksen. Betul? Nah, nomor 3 betul. Ya, 3 betul ya. U aksen V tambah U kali V aksen. Yang nomor 4 betul apa salah? Cos AX turunannya min A kali sin AX. Oh, nomor 4 juga betul. Kalau cos turunannya min sin. Oke, betul ya. Nah, pada hafal nih ya. Yuk kita lanjut. Oke, ini yang akan kita bahas, definisi, terus rumus dasar turunan aljabar, trigonometri, sifat, dan aplikasi sedikit. Ya, pertama definisi dari turunan, awalnya turunan itu dari ini apa gradien awalnya. Ya, ini ada X, F, ada X ya, di sini X. Nah, pas X tingginya kan Fx tuh. Terus pas X tambah H tingginya kan F dari X tambah H. Nah, dari sini bisa kita buat segitiga siku-siku nih, ya. Segitiga siku-siku di mana gradien kan yang tegak bagi yang datar gitu ya. Nah, dari sini bisa kita dapat jika H mendekati 0, ya maka turunan itu seperti gradien ya, yaitu limit hanya mendekati 0, Fx tambah H dikurang Fx dibagi H. Nah, kan tingginya Fx tambah H dikurang Fx nih, ini tingginya. Ya, atau vertikalnya, horizontalnya adalah H-nya, begitu. Nah, tingkat kemiringan suatu garis di kurva ya apa pengertian dari turunan. Yang pertama, tingkat kemiringan garis dari suatu garis singgung ya dari kurva di tiap titik. Nah, bisa juga laju nilai suatu fungsi saat perubahan nilai variabelnya mendekati 0. Oke, rumus dasarnya sekarang kalau X pangkat N ya. Nah, ini penjabarannya. Tuh, X tambah H pangkat N dikurang X pangkat N dibagi H. Nah, berarti kan kalau dipangkatkan X pangkat N tambah dan sekitarnya gitu ya. Dikurang X pangkat N. Nah, ini kan jadinya hilang nih X pangkat N-nya. Iya bukan? Berarti dia doang. Nah, kalau dibagi H, ya berarti H-nya masing-masing hilang satu tuh. Ya, nah, jadinya seperti ini. N kali X pangkat N min 1 tambah sekian kali X pangkat N min 2 kali H gitu ya. Dan seterusnya sampai ada H. Nah, H-nya mendekati 0 berarti kan ini coret semua. Ya enggak? Karena H-nya 0. Udah jadi yang depan doang N kali X pangkat N min 1. Itu asal mulanya. Nah, untuk X pangkat N turunannya N kali X pangkat N min 1 asalnya dari situ. Nah, ini juga contoh apa ini? Untuk sin X. Nah, sin min sin 2 kosin gitu ya. Nah, yang ini nilainya sama dengan setengah. Gitu kan? Terus masukin X-nya, masukin H-nya 0. Berarti kan 2X. Bagi 2 jadinya X doang.
2 bagi 2 habis berarti cos X. Nah, berarti kalau sin X turunannya adalah cos X. Gitu. Nah, ini kalau cos X sama ya penjelasannya awalnya. Jadinya min sin X. Nah, ini salah nih ya. Ini harusnya sin ya. Salah nulis kakak. Oke, pertama sifat turunan dulu. Ya, kalau konstanta turunannya 0. Ya, kalau konstanta turunannya 0. Terus kalau konstanta kali X ya turunannya konstanta. Jadi misalkan ini 2X, turunannya ya 2. Kalau 4X, turunannya 4. Kalau min 3X, turunannya ya min 3. Gitu. Nah, ini konstanta berapapun, turunannya pasti 0. Oke, terus kalau K kali fungsi, ya jadi fungsinya aja yang diturunin K-nya nggak usah. Ya. Kemudian kalau ini U pangkat N begitu. Berarti anggap aja kayak X pangkat N. Kan berarti N kali X-nya pangkat N-1 gitu kan. Nah yang ini dalamnya kali turunin lagi gitu. Ya, nanti ada contohnya nih kita ambil. Kalau U tambah V, U aksen V tambah, U tambah V ya iya. U aksen tambah V aksen. Dikurang juga begitu. Nah kalau yang ini fungsi di dalam fungsi jadi komposisi ya. Komposisi U dari V, U aksen V dikali V aksen. Nanti kita contoh, kan ada. Oke, berikutnya U kali V, U aksen V tambah U kali V aksen yang tadi di prekognisi ya. Kalau U per V, U aksen V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, ini rumus tambahannya. Ya, kalau tangan, nah, turunannya apa? Sekan kuadrat. Oke, kalau kotangan min kosekan kuadrat. Kalau sekan jadi sekan kali tangan. Kalau kosekan min kosekan kali kotangan. Kalau sin turunannya cos dikali U aksen. Begitupun kalau cos UX turunannya min U aksen kali sin. Nah ini udah semua di kelas 11 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah contoh yang ini. Kita latihan ya. Yang pertama. Nah ini kan bentuknya pembagiannya. Kalau pembagian gimana? Kalau fx-nya adalah, bentar. Kalau fx-nya itu adalah U per V, ya kan? Berarti turunannya adalah U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Gitu ya. Kita pakai ini. Oke. Yuk kita lihat. Sekarang di sini diketahui yang U siapa? Yang U adalah cos X. Yang V adalah sin X tambah cos X gitu. Berarti kita tulis U-nya adalah cos X. Maka turunannya apa? Turunan cos min sin X. Gitu ya. Terus V-nya adalah sin X tambah cos X. Maka turunan dari V-nya apa? Turunan sin cos. Ya, turunan cos min sin. Gitu. Oke? Nah, baru deh untuk F aksen X kita pakai rumus yang ini. Ya, U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Berarti U aksen min sin X kali V berarti kali sin X tambah cos X dikurang U kali V aksen. Jadi cos X dikali cos X dikurang sin X. Oke, per apa di situ? Sin X tambah cos X di kuadrat. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada nggak? Tanya aja. Oke, ada pertanyaan dulu? Kita lanjut ya. Oke, sekarang di sini mau F aksen pi per 4. Pi per 4 itu berapa sih? Kan 45 ya? Ya nggak? Berarti kalau X-nya pi per 4 gitu,
Nah, sin pi per 4 itu kan sama dengan berapa? Setengah akar 2. Iya bukan? Terus cosnya dari pi per 4 juga kebetulan sama dengan setengah akar 2 juga kan ya? Nah, berarti f aksen dari pi per 4. Nah, sin sama cosnya kita ganti nilainya setengah akar 2 semua. Ya. Min setengah akar 2 kali setengah akar 2 tambah setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 kali setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Nah, yang ini hilang jadinya 0 gitu ya. Per bawahnya setengah akar 2 tambah setengah akar 2 kita kuadratkan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, yang ini kan 0, jadi cuma yang kiri doang nih. Min setengah akar 2 dikali setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu berapa? Akar 2. Dibagi bawah, ini akar 2, tapi dikuadratkan. Ya, oke kita hitung. Berarti min setengah kali akar 2 kali akar 2, 2. Akar 2 dikuadrat, 2. Coret deh ya. Jadi hasilnya adalah min setengah. Jawabannya A gitu. Pertanyaan bukan D. Betul D, betul. D ya jawabannya ya. A mah nggak ada minusnya. Oke, ada pertanyaan dulu. Yang kurang jelas silakan. Oke, ada pertanyaan di sini. Oh, ada nih dari chat. Kak, itu gimana? Jadi akar 2 yang mana nih, Raihan? Kakak ini enable nih. Udah bisa kamu coret-coret. Kamu mau yang mana nih? Mau yang kamu tanyain? Akar 2 yang mana? Setengah tambah setengah. Iya, setengah tambah setengah 1. Ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Ya kan sama aja setengah tambah setengah kali akar 2 kan? Ya 1 akar 2. Udah itu. Ya. Kak, itu emang dijadiin akar dulu kah atau bisa dicoret dari bentuk sin cos-nya? Ini karena kebetulan setengah akar 2 semua nilai sin sama cos-nya ya. Nah, itu mungkin seperti bisa dicoret, tapi aslinya sih nggak kita ituin. Ya, karena kita masukin X-nya pi per 4, nilai sin sama cos-nya kan setengah akar 2 kebetulan. Boleh kita coret. Ya, jadi kalau misalkan kita agak coret sedikit ya, nah kakak tulis di sini. Boleh, berarti anggap aja sin X, ya sin pi per 4. Nah, itu sama dengan cos dari pi per 4 ya, sama dengan P nilainya. Berarti itu kan min P kali P tambah P dikurang P kali P kurang P. Nah, ini jadinya kan 0 gitu ya. Per P tambah P dikuadrat. Ya, jadi min P kali 2P dibagi 2P dikuadrat. 2P dikuadrat. Berarti min P kali 2P dibagi 4P kuadrat. P-nya hilang semua. Ya, 2 bagi 4 jadinya min setengah. Bisa juga begitu. Karena sin sama cosnya sama. Gitu. Akarnya ditambahin enggak. Ya, sifat kalau penjumlahan akar sekiannya anggap aja jadi seperti X gitu ya. Setengah X tambah setengah X kan jadinya 1X gitu. Oke, mana lagi? Putri, setengah dari mana? Setengah yang mana nih? Setengah yang mana yang kamu maksud? Setengah yang setelah pi per 4, setengah akar 2. Ya, itu dari mana? Ya, hafalan trigonometrinya.
Ya, hafalan nilai trigonometrinya sin pi per 4 itu kan, pi per 4 itu berapa sih? Pi per 4 ini kan 45, ya enggak? Sin 45 berapa? Setengah akar 2 hafalin. Cos 45 setengah akar 2 juga hafalin. Gitu, hafalin di trigonometri. Tuh. Setengah akar 2 yang di sin pi per 4 sama cos pi per 4 dari mana? Yang ini dari mana? Hafalan trigonometri, sudut istimewa. Ya, jadi untuk sudut istimewa ya di trigonometri itu harus hafal. Ya, sudut istimewa itu harus hafal. Oke, ada lagi? Nggak mungkin kan misalkan kamu lagi ujian, kebetulan misalkan ujiannya di tempat gitu, bukan online. Kalau online mungkin bisa kamu akal-akalin dengan keluar dulu atau beberapa gadget gitu. Kalau mau curang, tapi ya aslinya kan nggak boleh seperti itu, ya nggak? Ya kalau misalkan kamu lagi ujiannya di ruangan, nah sin 30 berapa? Nah, masa nyari di kalkulator dulu kan kagak, ya nggak? Nah, ya, harus hafal untuk yang sudut istimewa. Gitu. Dilihat lagi untuk materi yang trigonometrinya, udah belum trigonometri ya? Oke, udah ya. Nah, di materi trigonometrinya, coba dilihat lagi untuk yang sudut istimewa. Ya. Oke, kakak lanjut boleh? Soal berikutnya, nomor 2 ini. Diketahui f dan g dengan fx sama dengan seperti itu. X kuadrat tambah 4x tambah 1. G aksen x adalah 10 min x kuadrat. Dengan G aksen adalah fungsi pertama dari G. Maka turunan pertama dari GOF di X sama dengan 0 itu sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, jadi di sini kita punya ceritanya. Ceritanya ini GOF ya. Ceritanya dia adalah H gitu. H aksen adalah G komposisi F gitu. Atau boleh kakak tulis G dari Fx. Boleh seperti itu kan? Oke, berarti kalau H aksen X turunannya itu sama dengan apa? Nah, berarti kalau G dari Fx turunannya adalah G aksen dari Fx dikali dengan dalamnya F ya. Berarti kali F aksen X. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu nggak yang kurang jelas? Ada nggak? Tanya dulu sampai sini nih. Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Ada nggak? Sambil ngomong juga boleh kok. Bentar, udah bisa sambil udah bisa sambil ngomong juga kok. Oke, ada pertanyaan dulu. Kalau biar cepat aktifin di unmute aja sambil ngomong kan cepat. Nggak ada nih ya. Oke, kakak lanjutkan. Nah, di situ ini kan G aksen X-nya seperti ini. Kakak tulis di sini deh. Oke, di situ kan G aksen X sama dengan akar 10 min X kuadrat, gitu ya. Maka kalau G aksen dari Fx, ya, nah ini kan berarti akar 10 min X-nya itu jadi Fx, iya bukan? Di kuadrat. Ya, berarti jadinya akar 10 dikurang Fx-nya. Ya, Fx-nya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 1. Begitu. Ini G aksen Fx. Nah, terus Fx-nya di situ ditulis ada X kuadrat tambah 4X tambah 1. Berarti F aksen X-nya apa turunannya? X kuadrat turunannya 2X. 4X turunannya 4. 1 turunannya 0. Ada pertanyaan dulu? Oh, ada nih pertanyaan. Bentar. Ya, habis itu kita ganti deh. Nah, yang di sini.
Berarti H aksen X adalah G aksen Fx ini. Akar 10 dikurang X kuadrat tambah 4X tambah 1 dikuadrat. Gitu. Dikali apa? 2X tambah 4. Ini adalah F aksen X gitu. Fx-nya nggak kuadrat tuh udah kakak tulis. F kuadrat X dari mana? Dari mana ya? Kan kalau di sininya X ya, kalau di sininya X kita kan nulisnya X ya enggak? Kalau di sininya 3 kakak nulisnya 3 kan? Kalau di sininya 5 kakak tulis di sini 5 kan? Nah di sini X-nya diubah jadi apa? Jadi Fx kan ya? Berarti X ini kita ubah menjadi Fx di kuadrat gitu. Ada lagi? Baru habis itu F-nya ditulis seperti itu. Si siapa? X kuadrat tambah 4X tambah 1. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang kita mau masih belum ngerti kenapa jadi fx di kuadrat. Oke, gini. Ya, coba ya. Kalau misalkan y aksen itu 3x kuadrat. Ya, atau saya kakak tulis f aksen x deh ya 3x kuadrat. Nih, kalau f aksen x itu 3x kuadrat gitu ya. Berarti kalau f aksen 7 itu jadinya gimana? Kan 3 kali 7 kuadrat. Iya bukan? Hasilnya berapa kakak belum hitung. Oke. Ya, f aksen 7 itu 3 kali 7 kuadrat kan? Kalau f aksen dari 4 jadinya apa? 3 kali 4 kuadrat. Iya bukan? Kalau f aksen dari P jadinya apa? 3 kali P kuadrat bukan? Ya enggak? Begini ya. Nah, berarti kalau f aksen dari G, X, ini jadi apa? Ya sama. 3 kali GX di kuadrat. Gitu, kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kan ada GX ya. G aksen X sama dengan akar 10 min X kuadrat. Nah, di sini maunya G aksen Fx di soal. Ya, G aksen Fx. Berarti X-nya diganti dengan Fx. Begitu. Udah cuma ganti doang kok. Jadi matematik itu nggak susah, cuma ganti-ganti aja. Udah. Ganti dengan angka, ganti dengan fungsi. Pokoknya ganti-ganti aja lah variabelnya dengan angka atau dengan fungsi yang lain. Gitu. Oke. Oke, begini ya. Terus kita lanjutkan sampai mana ini tadi? Oke, sekarang untuk X-nya 0. Nah, untuk X-nya 0, berarti kita sama aja nyari H aksen 0. Gitu ya. Ganti X-nya 0. Akar berapa? 10 dikurang 0 tambah 0 tambah 1 dikuadrat. 2 kali 0 tambah 4. Hitung deh, berapa nih? 0 tambah 0 tambah 1. 1 ya, dikuadrat 1. 10 kurang 1, 9. 2 kali 0 tambah 4, 4. Jadi berapa akar 9? 3 kali 4 itu 12. Gitu. Jadi pada betul yang jawab 12 tuh ya. Jawabannya E. GOF materi apa? Komposisi. Ya, tapi turunan ada juga turunan dari komposisi seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Udah? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ada belum? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Sebelum kita lanjut berikutnya aplikasi dari turunan. Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, kita lanjut.
Oke, lanjut ya. Berikutnya aplikasi turunan atau penggunaannya. Pertama, garis singgung kurva. Di mana ini ada kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1. Nah, itu disinggung oleh garis. Itu ya, garis singgung. Pertama, untuk garis singgung, kita bisa tahu gradiennya dulu. Gradien adalah turunan dari fungsi di titik itu. Ya, turunannya, habis itu kan ada X-nya tuh ya. X-nya kita masukin X yang ini. Ya, atau titik singgungnya, X singgungnya. Itu kita substitusi itu. Nah, itu adalah gradiennya. Habis itu nyari persamaan garis singgung seperti yang setelah dipelajarin di kelas 8 ya. Ini kan ada titik ya, ada titik, ada gradien. Nah, pakainya yang ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, terus ini paling tambahan gradien untuk hubungan dua garis. Ya, kalau ada dua garis, ada beberapa jenis. Pertama, kalau garisnya Y sama dengan AX tambah B, gradiennya adalah A ya, yang di depan X aja. Gitu. Kalau AX tambah BY tambah C, gradiennya adalah yang di depan X dibagi yang di depan Y, kasih minus. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan gini, Y sama dengan 3X min 5, berarti ini gradiennya berapa? Gradiennya 3, langsung di depan X. Gitu. Kalau 3X tambah 3X, terus kurang ya, kurang 2Y min 5 sama dengan 0, berarti gradiennya berapa? Minus depan X bagi depan Y. Gitu. Bisa? Oke, terus hubungan dua garis. Kalau dia sejajar, ini tanda untuk sejajar ya. Kalau sejajar gradiennya sama, M1 sama dengan M2. Kalau satu lagi tegak lurus ya, ini tegak lurus. Aslinya tulisannya M1 kali M2 sama dengan min 1 aslinya. Tapi M2-nya kita pindahin jadi M1 adalah min 1 per M2 langsung. Ada yang ngasih tahu kenapa kalau tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, kenapa ya? Karena dari ininya udah seperti itu. Oke, kita lihat kalau tegak lurus, misalkan begini. Oke, satu contoh ya, itu yang ini. Ya, misalkan ini 1, ini 2. Kalau dia siku-siku tegak lurus, harusnya kan begini juga. Ya, ini 2, ini 1. Gitu. Kalau ini alfa, ini 90 tambah alfa, begitu ya. Nah, kita bikin coba M1 dikurang M2. Gitu. Maaf, gradiennya 1 ya. Jadi gradiennya 1 dikurang untuk sudut, maaf. Sudut 1 dikurang sudut 2 itu 90. Ya, dimana kalau gradien dari kalau sudut ada sudut ya, tangan dari sudut itu adalah gradiennya. Ya, itu adalah gradiennya. Nah, dimana kalau tangan dari sudut 1 kurang sudut 2 itu kan berarti tangannya M1 kurang M2 dibagi 1 tambah M1 kali M2. Nah, ini kalau 90, tangan 90 kan itu tahingga. Ya enggak? Tahingga terjadi itu saat bawahnya itu 0, atasnya berapapun. Berarti M1 tambah M1 kali M2 ditambah 1 sama dengan 0. Dapat deh M1 kali M2 sama dengan min 1. Dari situ asalnya. Ya, tapi kamu nggak perlu ini asalnya, cukup tahu aja ini. M1 sama dengan M2 kalau sejajar, tegak lurus M1 sama dengan min 1 per M2. Asalnya dari situ. Oke. Di bawah rumus apa? Rumus trigonometri. Oke, rumus trigonometri asalnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, bentar, ini kakak masih putih. Kursor kakak masih putih.
Oke, kita lanjut. Nah ini, persamaan garis singgung kurva di titik min 2,5 adalah sekian, sekian, sekian. Maka A tambah B-nya gimana? Berarti dari sini diketahui apa? Diketahui ini X1-nya, ya X1-nya sama dengan min 2, terus Y1-nya sama dengan 5. Kalau garis, ya persamaan garis lurus itu kan Y min Y1 sama dengan M. M-nya kakak bikin M1 aja ya. Kali X min X1. Ya. Jadi si Y1 ini udah ada. Ya, ini juga ada X1-nya. Ya kan? Nah, cuma M1-nya ini yang belum ada kan? Ya enggak? Nah, taunya dari mana untuk M1? Untuk gradiennya itu adalah M1 ya, itu turunan, misalkan ini Y-nya sama dengan Fx gitu ya, ini Y sama dengan Fx gitu, maka M1-nya adalah turunan Fx di X-nya X1. Ya, berarti kita cari dulu turunannya. Ya, berarti F aksen X-nya gimana? F aksen X-nya kan X pangkat 3 bla 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 ini ya. Nah, turunannya apa? X pangkat 3. 3 kali X pangkat 3 kurang 1, 2. Tambah 2X pangkat 2. 2 kali 2, 4X. Ya, 3X turunannya 3. Selesai. Baru substitusi yang M1 itu adalah F aksen dari min 2. Ya, 3 kali min 2 pangkat 2 tambah 4 kali min 2 kurang 3. Hitung. Min 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3, 12. Terus min 8 kurang 3. Oh, berarti turunannya itu 1. Ya. Nah, substitusi deh. M1, X1, Y1 ke sini. Ya. Jadinya Y kurang 5 sama dengan M1-nya 1 kali X dikurang min 2. Gitu ya. Jadi Y kurang 5 sama dengan X tambah 2. Nah, ini misalkan kita pindahkan ke kiri. X pindah jadi min X tambah Y. 2 pindah jadi min 2 ya. Min 2 min 5 itu min 7. Tinggal samain di pilihan jawaban. Nah, di soal. Soal itu maunya apa? Maunya di situ X tambah AY tambah B sama dengan 0 kan? Berarti ini kita kali min 1 ya. Kita kali min 1. Kenapa kali min 1? Agar koefisien X-nya sama dengan yang bawah. Yang bawah depan X-nya kan 1. Ini min 1. Berarti kita kali min 1 gitu biar sama. Oke, jadinya X dikurang Y tambah 7 sama dengan 0. Habis itu samakan koefisien dan konstanta. Ya, berarti depan Y, A di depan Y min 1. Berarti A-nya adalah min 1. B-nya yang konstanta, berarti B-nya 7. Nah, maka A tambah B min 1 tambah 7 ya, yaitu 6. Pertanyaan D betul. Nah, M sama dengan turunan X1 dari mana? Dari teori. Ya, dari teorinya di sini mana nih? Nah, ini asalnya dari sini. Ya udah. Jadi turunan itu adalah gradien itu turunan suatu fungsi di X-nya. Lutfia nanya kenapa? Mau ngomong bisa kok kayaknya. Persamaan garis singgung, ya persamaan garis singgung lurus. Ya, persamaan garis lurus atau kalau di kurva ya persamaan garis singgung. Sama kok makainya. Oke, ada lagi? Lutfia nanya kenapa? Manggil?
Udah? Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Boleh, kita lanjut. Kakak nyontek dulu materinya sampai mana ya. Oh, udah cukup. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, ini juga mirip nih. Nah, kita cuma tahu apa? Nah, di sini X1-nya kan untuk persamaan garisnya, ya. Untuk persamaan garisnya kita butuhnya rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gitu kan. M-nya juga M1. Nah, Y1-nya ini belum tahu. Ya. Oke, Y1-nya kita belum tahu. X1-nya juga belum tahu. M-nya juga kita belum tahu. Ada garis singgung dan sejajar. Yuk kita lihat sama-sama. Yang kita punya aja dulu. Ya, yang ini X kuadrat min Y tambah 2X min 3 sama dengan 0. Min Y-nya bisa pindah ya. Kan jadinya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Gitu ya. Terus maunya sejajar. Sejajar dengan 2X tambah Y tambah 3. Gitu. Nah, kalau yang ini kita bisa taunya adalah gradien doang. Ceritanya gradien 2 gitu ya. Yaitu apa gradien kalau bentuknya seperti ini? Min koefisien X dibagi koefisien Y. Ya, koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya nggak ada berarti 1. Ya, berarti minus. Ya, M2-nya adalah minus 2/1. Gitu. Ya, atau M2-nya adalah M2-nya min 2. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Enggak? Kakak belum tahu deh. Kakak belum itu. Oke, terus kalau sejajar kita mainannya kan M1 sama dengan M2 gitu ya. Maka di garis yang kedua kita udah punya M2, yang di sini kita carinya M1. M1-nya gimana? Tinggal turunan dari Y gitu ya. Nah, berarti M1-nya adalah 2X tambah 2 gitu. Nah, baru deh sejajar kita pakai M1 sama dengan M2 gitu ya. Berarti M1-nya sama dengan M2 itu min 2 gitu ya. Simpan. Habis itu substitusi M1-nya adalah 2X tambah 2. 2X tambah 2 sama dengan min 2 gitu ya. Pindah ruas. Jadi 2X-nya adalah min 4. X-nya adalah min 2. Ya, ini X1-nya. Begitu. Terus nyari Y1 dari sini. Y1 berarti tinggal substitusi X-nya min 2 ke fungsi. Gitu ya. Berarti min 2 dikuadrat tambah 2 kali min 2 kurang 3. Hitung deh. 4 kurang 4 kurang 3. Berarti Y1-nya adalah min 3. Nah, di sini kita udah punya X1, Y1 sama M1. Gitu. Jadinya Y kurang min 3 sama dengan min 2 kali X dikurang berapa tuh? Min 2. Begitu. Ya. Berarti Y kurang min 3, Y tambah 3. Min 2 kali X min 2X. Min 2 ini kan plus 2 ya. Kali min 2 itu min 4. Tinggal pindah ruas ke kiri ya. Jadinya 2X tambah Y tambah 7 sama dengan 0. Oke, betul jawabannya yang C. Oke, yang buat nyari M2 bisa dijadiin ya sama dengan terus baru diturunin boleh. Atau boleh juga, bagus nih Hamam ya. Dari Hamam yang ini nyari gradien M2-nya bisa seperti ini. Ya, di situ kan 2X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini 2 sama 3-nya pindahin aja. Berarti Y sama dengan apa tuh?
min 2X min 3. Gitu ya. Nah, ini bisa yang pertama. Ya, yang pertama gradien langsung adalah min 2. Ya, yang di depan X. Atau gradien adalah turunannya. Turunannya min 2X min 3 itu min 2. Bisa juga begitu. Terserah mau yang itu juga boleh. Tria, M1 sama dengan min 2 dari mana? Kan di sini ada keterangan M1 sama dengan M2. Ya enggak? Nah, M2-nya langsung kakak ganti dengan min 2. Gitu deh. Ya, jadi kita langsung dapat M1-nya. Nilai M1-nya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, terus tadi ada lagi yang ngechat. Kak, geser persamaan garisnya biar jadi Y sama dengan, terus ambil koefisien X jadi gradien, bisa nggak? Oh, bisa, boleh. Nah, itu yang tadi ya. Boleh. Jadi ada beberapa cara ya. Nah, yang pertama bisa langsung pakai min depan X dibagi depan Y. Atau buat Y sama dengan dulu ya. Y sama dengan berapa X tambah berapa. Terserah mau diturunin atau langsung ngambil yang di depan X boleh. Bebas gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah? Belum? Oke, kita lanjut ya. Satu lagi. Habis ini aplikasi turunan yang kedua. Tadi kan yang pertama gradien garis singgung gitu ya. Nah, ini mirip-mirip sama yang tadi. Kurva naik sama turun. Nah, ini ilustrasi kurvanya ya, naik turun gitu ya. Nah, dari sini ke sini. Oke, dari titik awal nih ya yang tak berujung sampai puncak di sini, ini dia posisinya naik. Dari sini kemari dia turun. Dari sini ke sini turun lagi. Dari sini kemari naik lagi. Gitu. Ya, ini posisi kurva ya, naik turunnya. Gitu. Ini kurang lebih ilustrasinya kalau di grafik kira-kira ya. Ini grafik masih grafik kira-kira aja, belum ada X-X-annya kan. Nah, kurang lebih naik seperti itu, turun seperti itu bentuknya. Ya, untuk apa namanya ilustrasi. Nah, terus syarat kurva naik itu turunannya besar dari 0. Kalau kurva turun, turunannya kecil dari 0. Ya, ini aja. Tuh, semua pakai turunan ya. Pakainya turunan, habis itu besar 0 atau kecil 0. Gitu. Terus ini habis ini aja deh, bentar ya. Yang ini dulu. Oke, bentar. Yang ini dulu. Fungsi fx sama dengan ini. Naik pada interval apa? Kalau naik, itu kita gunakan turunannya itu besar dari 0. Ya. Nah, fx-nya kan begini nih. X pangkat 3 min 4x kuadrat tambah 4x. Ya, tambah 6. Berarti turunannya apa? X pangkat 3. Jadinya 3x pangkat 2. 4x. 4x kuadrat. 4 kali 2 jadinya 8x gitu ya. 4x turunannya 4. 6 turunannya 0. Begitu. Ya. Habis itu kita faktorkan. Ya, cari pembuat nolnya 3x kali x. Insya Allah min 2 dua-duanya ya. Nah, besar dari 0. Berarti pembuat nolnya x sama dengan 2 dan x sama dengan 2/3. Begitu ya. Nah, buat garis bilangan 2/3 sama 2 gitu ya. Insya Allah positif, negatif, positif. Ya, dari mana? Ini cek misalkan. Cek X-nya misalkan 3. Ya, ke situ. Insya Allah hasilnya positif. Terus yang ini juga bisa cek misalkan X-nya berapa? 1. Hasilnya negatif nanti, cobain aja. Yang di sini misalkan cek kurang dari 2/3, cek X-nya 0. Insya Allah hasilnya nanti positif. Cobain aja.
Ya, berarti positif ini naik, negatif ini turun, positif di sini naik. Nah, yang maunya kan naik ya besar dari 0, yaitu yang positif. Gini. Berarti 2/3 ke kiri, X-nya kecil dari 2/3, atau 2 ke kanan, X-nya besar dari 2. Gitu, jadi jawabannya yang C. Pertanyaan, betul yang C. Ya, ada pertanyaan dulu, teman-teman, silakan. 2/3 dari mana? 3X min 2 sama dengan 0. Ya, ini semua dari sini. Ya, X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 2. Ya, 3X min 2 sama dengan 0, pindah 3X sama dengan 2, X-nya 2/3. Selalu gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan? Enggak? Posisinya kebalik itu Kak, X-nya enggak kok. Yang mana? Yang mana yang kebalik? Nulisnya ya mau siapapun duluan ya kan terserah. Yang penting di garis bilangannya nggak kebalik gitu. Cara nentuin plus sama minusnya ya ini tadi. Nah, ini tadi nih Kakak udah tulis tuh. Nah, cara manual banget. Cek X-nya sama dengan 3. Masukin aja 3 ke sini. Insya Allah kan hasilnya positif. Masukin aja, coba. Nah, 3 kali 3 kurang 2. 3 kurang 2. Kaliin, positif. Ya, masukin 1. 3 kali 1 kurang 2, 1. 1 kurang 2, min 1. 1 kali min 1, min 1. Negatif. Cek X-nya 0. Min 2 kali min 2, plus 4. Positif. Gitu. Angkanya harus ini? Enggak. Ya, yang penting apapun angkanya, pokoknya yang ada di sini, yang di sini masuknya. Ini 2/3 ke kiri, berarti cek yang lebih kecil 2/3. 0 boleh, min 1 boleh, min 2 boleh, bebas. Yang ini antara 2/3 sama 2, boleh berarti 1, 1,5, ya 1,75, tapi kan enaknya 1 doang X-nya, iya bukan? Ya antara enak kan enaknya kita ambil X-nya yang bulat-bulat aja kan, biar enak aja yang ngitung nih, ya enggak? Terus yang ini lebih dari 2 berapa? 3, 4, 5, dan seterusnya bebas. Gitu. Asal jangan yang di sini. Ya jangan yang 2, kalau di soal ini jangan 2/3 sama 2. Kalau dimasukin sama dengan 0. Kita nggak nyari itu. Ya kita carinya yang lebih dari 0 atau kecil dari 0. Pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya, yang ini aja nih. Ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi juga ya, sama. Yang ini aja. Teorinya dulu, Kakak lihat di sebelumnya. Nah, ini ada fungsi, kalau dia fungsi pangkat 3 selalu naik atau selalu turun. Ya, kalau dia selalu naik, kurva pangkat 3 selalu naik, berarti kita turunkan, ya turunannya. Kalau pangkat 3, turunannya kan pangkat 2, ya nggak? Nah, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C besar dari 0. Nah, ini bentuknya bentuk fungsi kuadrat, ya di mana terbuka ke atas dan dia besar 0, berarti selalu di atas sumbu X. Ya, nah ini syaratnya A-nya besar dari 0, terus D-nya B kuadrat min 4AC itu kecil dari 0. Syaratnya itu. Kalau selalu turun sama sebenarnya. Ya, kalau selalu turun berarti kita turunin dulu ya. Turunan bentuknya kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Selalu turun itu kecil dari 0. Nah, berarti begini. Syaratnya apa yang begini? A-nya kecil 0, D-nya juga kecil dari 0. Nah, contoh soalnya itu di soal yang tadi tuh. Bentar. Nah, soal yang ini nih. Contohnya, yuk kita lihat. Syarat agar fungsi ini selalu turun. Ya, kalau selalu turun,
selalu turun, berarti f aksen X itu selalu kecil dari 0. Ya, ini selalu. Ya, turunin deh. Min X pangkat 3. Min 3 X pangkat 2. Ya enggak? Setengah AX pangkat 2. Setengah kali 2, 1. Ya, jadinya AX. Terus setengah X pangkat 2. Setengah kali 2, 1X. Min 3X, min 3. Gitu. Ya. Atau ini bisa juga kita tulis seperti ini. Min 3X kuadrat tambah A-1 kali X kurang 3. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada nggak? Ada pertanyaan dulu? Pertama, turunan kecil dari 0 sampai seperti ini. Udah? Nah, kemudian kita pakai teorinya. Kalau selalu turun, berarti A-nya kecil dari 0, dan B kuadrat min 4AC itu juga kecil dari 0. Ya, kita pakainya itu. Yang mana A, B, C-nya? A-nya di sini min 3. B-nya itu A plus 1, C-nya itu min 3. Ya, nah, jadinya kita tinggal tulis A-nya min 3 kecil dari 0, emang udah dari sononya, biarin aja gitu ya. Nah, sekarang B kuadrat min 4AC. Jadi A min 1 di kuadrat kurang 4 kali min 3 kali min 3 kecil dari 0. Jabarkan A min 1 kuadrat. A min 1 kali A min 1 kali pelangi. Ya, jadi jangan tanya lagi ini dapatnya dari mana ya, kali pelangi. A kuadrat min 2A tambah 1. Min 4 kali min 3 kali min 3, min 36. Ya, jadinya A kuadrat min 2A min 35 ya. Faktorkan deh. A tambah 5 kali A kurang 7. Kecil 0. Pembuat nolnya min 5 sama 7. Garis bilangan. Ya, itu min 5 sama 7. Kayak tadi tuh, ngecek aja X-nya A-nya berapa, masukin ke sini. Insya Allah positif, negatif, positif. Ya, yang kita mau kan kecil, jadi yang negatif ya. Dapat A-nya antara min 5 sampai 7. Gitu. Jadi jawabannya yang E. Betul. Ada pertanyaan? A kecil 0 buat apa? A kecil 0, jadi A-nya itu cuma nandain ya, dia kalau misalkan nih, kalau di soal ini A kecil 0 mungkin nggak terlalu ngaruh ya, karena ya nggak ada A-nya yang kita tanya, ya nggak? Tapi kalau misalkan nih ya, turunannya misal nih ya, apa ya, AX kuadrat tambah A min 1 kali X min 3 gitu misalkan. Nah, yang tadi D kita ceritanya nih dapatnya kan A-nya antara min 5 sampai 7. Nah, kalau turun ini kan harus A-nya kecil dari 0. Habis itu kita iris gitu. Irisannya yang di sini tadi min 5 sampai 7 begitu. Nah, yang ini kecil dari 0, berarti sebelah kirinya 0. Nah, irisan deh. Nah, itu fungsi A-nya kecil dari 0 atau besar dari 0. Gitu. Oke. Yang garis bilangan. Ya, yang garis bilangan ini Saka ambil pakai warna merah ya. Ini cek aja X-nya berapa, kan 7 min 5. Ya udah, cek A-nya misalkan berapa, lebih dari 7, 8 misalkan. Cek yang ke sini. Ya, cek ke sini nilainya positif apa negatif. Ya, kalau 8, ya 8 ceknya ke sini positif apa negatif, insya Allah positif. Cobain aja. Cobain aja itu masukin. Ya, terus yang ini cek aja misalkan berapa sih antara min 5 sampai 7 berapa ya? 0 aja gampang ya nggak? Nah, insya Allah negatif.
Yang di sini berapa? Kecil dari min 5 berapa tuh? Kita ambil ceknya A-nya misalkan min 6 gitu. Kan lebih kecil dari min 5. Masukin deh, insya Allah hasilnya positif. Ya. Min 6 min 5 itu min 1. Min 6 min 7 min 13. Min 1 kali min 13 positif. Gitu. Selalu seperti itu ngeceknya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, ada soal lagi? Habis. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi, ini selalu turun ya. Yang ini kalau di soal ini, A kecil dari 0 seolah-olah kayak nggak berarti gitu ya. Ya, karena di sini kebetulan A-nya udah memenuhi. Ya, tapi kalau dia masih ada fungsi begini, nah ini kita iris nanti. Gitu. Bahas problem set kapan? Kapan ya? Nah, nanti mungkin ada pertemuannya bahas problem set. Ntar kita lihat aja dulu. Kalau ada kesempatan waktu, mungkin kita akan bisa bahas problem set. Ya, nanti akan dihubungi oleh kakak hostnya pas ada waktu materi untuk bahas problem set ya. Nah, teman-teman bisa tanyain. Oke, atau enggak sebenarnya kalau teman-teman mau membahas problem set itu bisa juga lewat fitur konsultasi di apa namanya di aplikasi teman-teman. Di aplikasi sekolah ya, masing-masing itu ada fitur konsultasi kan. Nah, teman-teman bisa nanya di situ problem setnya. Tiap hari nggak ada apa namanya nggak ada batasan kamu mau ini apa konsulnya berapa lama gitu ya. Titik balik maksimum minimum masuk bab ini bab turunan iya tapi di pertemuan berikutnya ya untuk maksimum minimum di pertemuan berikutnya. Oke, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ya, maaf kalau ada kekurangan dari kakak. Ya, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Mantap semua nih. Insya Allah semua calon UI ITB nih ya. Amin. Oke, kakak akhirkan dulu sampai sini. Istirahat 10 menit. Kakak kembalikan ke kakak hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi